Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, kalau ditanya nih, kalau saya tertarik, boleh lihat ya dari dekat ya, supaya orang-orang bisa, ini kalau patahan ini berarti mau lihat isinya di dalamnya Iya, ya. betul. Ini komponen yang dicampurkan di dalam, Iya. ini batako ya? Ini paving ini block. paving block ya. Nah, kalau ada orang bertanya, apa istimewanya ini, atau apa bedanya produk kalian ini dibandingkan yang konvensional? Justru kita mau bilang apa Rebrix ini meskipun produk recycle bisa bersaing dengan konvensional. Jadi dibalik gitu, meskipun ini produk recycle, tapi kita mampu bersaing dengan produk konvensional dari segi pertama pastinya kuat tekan kalau paving block. Kuat tekan kita sudah masuk ke 250 K per cm persegi, yang artinya boleh digunakan pada roda 4, roda 2, dan pejalan kaki. Kalau menurut standar dari paving block Indonesia. Gitu. Sudah diuji? Sudah diuji di Kementerian Hasilnya Perindustrian. seperti itu? Iya. Oke, kalau yang konvensional berapa kekuatannya? Beragam, Bang. Jadi kalau konvensional itu beragam sih, dari 80 kg sampai dengan 400 K juga ada. Oke. Kita sebutnya K. Tadi kalian berapa? 250 K. Oke, di pertengahan itu Iya, ya? dan itu udah cukup sih, Bang, untuk roda 4 Roda udah 4 cukup. bisa ya? Gitu. Baik. Terus apa lagi? Kita juga udah uji sertifikasi. Kebetulan pas kita menang Circular Innovation Jam di tahun 2020, ada Singapura kontraktor mengkontak kita mau memakai Rebrix di Singapura. Oleh karena itu kita harus uji coba semua. Salah satunya adalah non-combustible. Jadi kita uji coba dan kita udah pass the test gitu ya. Dia ini nggak termasuk yang membuat kebakaran atau membuat kebakaran lebih lagi. Jadi ini tahan api. Betul. Karena ini kan ada unsur plastik di dalamnya. Iya. Orang khawatir bahwa kalau ada kebakaran, ini memberikan kontribusi membesarkan kebakaran itu. Iya, betul. Ternyata tidak, atau paling enggak tidak lebih daripada bahan-bahan atau material yang lain. Betul. Oke, jadi aman lah sebenarnya, batas aman. Batas aman. Harga perbandingan apple to apple. Dengan harga yang kompetitif, kualitas yang bisa bersaing, tapi kalian juga bisa membantu untuk membersihkan masalah sampah di Indonesia. Itu Oke, kelebihannya. kesimpulannya lebih mahal lah. Enggak loh. mahal. Kita Oke. jadi range-nya untuk 250K ini dari 85.000 sampai 125.000. Oke. Sedangkan price list kita itu di 110.000 per meter persegi. Baik, tapi narasinya yang paling penting ya, karena di situ kalian atau siapapun konsumen yang membeli produk ini tidak membeli produk biasa-biasa, tapi dia sudah memberikan kontribusi untuk menyelamatkan bumi kita tercinta ini. Iya. Kira-kira begitu kan narasinya ya? Iya. Baik, terus kemudian ini sudah mulai dipasarkan kemana aja? Sebenarnya customer kita tuh bisa dibilang anomali ya, Bang ya. Oke. Kita dari Merak sampai Surabaya itu ada. Oke. Jadi kalau dibilang bahan bangunan itu cuman sektornya bisnisnya bisnis lokal, tapi kalau di Rebrix tuh banyak banget orang yang mau membayar ongkos kirim untuk bisa mengaplikasikan Rebrix ini. Jadi kita udah kerjasama kolaborasi dengan Chandra Asri untuk membuat parkiran mereka di Merak. Sedangkan kita di Surabaya kita mau ngolah sekitar 2 ton atau 1.000 meter untuk parkiran pabrik juga, pabrik yang lain gitu. Ke depan ini ada rencana apa untuk mengembangkan produk Rebrix ini? Kita tahu sih, Bang, karena kita masih merecycle-nya dalam jumlah sedikit, jadi kita mau melakukan banyak R&D untuk memperbanyak produk juga untuk merecycle lebih banyak juga. Salah satunya adalah interior desain ya, yang kita mau coba. Di tahun ini kita mau coba itu di bata tempel. Lalu banyak lagi kayak misalnya panel yang kayak gitu-gitu sih, Bang. Kalian melakukan apa, pemberdayaan ya di masyarakat ya? Ada pelatihan-pelatihan gitu? Jadi kalau produk roster beton kita ini, Bang, nggak kita yang produksi. Jadi kita tuh emang rada sedikit idealis, gimana caranya kita membuat satu program untuk masyarakat juga ikut. Karena kita paham si paving block sama hollow block kita nggak bisa bagiin ke orang gitu. Nah, muncullah si roster beton ini yang bisa kita berikan pelatihan ke salah satu organisasi lah ya, bisa dibilang supaya mereka bisa mengolah di tempat.
gitu. Misalnya bank sampah, dia ngolah di tempat juga, lalu bisa berjualan juga. Karena kalau roaster ini nggak perlu kuat tekan tertentu. Bantuan apa yang kalian berikan? Pelatihan teknis, Bang, biasanya. Ada bantuan untuk semen atau apa? Mereka cari sendiri? Itu biasanya sudah termasuk dalam paket pelatihan. Oh, oke. Untuk contohnya, tapi habis itu mereka silakan memproduksi sendiri. Iya. Tapi pelatihannya, modalnya itu dimodalin oleh Rebrix gitu ya? Kita biasanya berpartner dengan perusahaan sih, Bang. Karena kalau dari segi pelatihan teknis bisa kita berikan, tapi kalau masalah begini kan sebenarnya pendampingan masyarakatnya yang juga penting kan. Kalau kita hadirnya cuma 1 bulan tapi dilepas, kayak kurang berdampak lah bisa dibilang. Bisa berhenti di tengah jalan, bisa berhenti, sia-sia ya? Sia-sia. Makanya kita lebih memilih untuk berpartner dengan perusahaan yang bisa mendampingi dia lebih panjang gitu. Baik. Ini pemilik sahamnya kalian sendiri atau kalau ada investor yang mau invest di sini untuk pengembangan terbuka atau enggak? Karena Rebrix terus-menerus setiap tahun berkembang, dari tadinya kita mau mencoba self-sustain, yang sampai sekarang sudah kita memang mau self-sustain, tapi lagi-lagi tahun ini kita merasa kita harus berkembang terus, jadi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan, untuk menarik investor datang ke kita sih Pak. Tapi sebenarnya sudah banyak banget invest yang kita ditelepon mau berapa nih, gitu, udah banyak juga sih, gitu. Tapi kenapa belum diterima? Harus ada sama visinya. Idealisme sih Bang sebenarnya. Bukan semata-mata dagang ini ya. Iya. Betul. Harus ada nilai lebih, yaitu bagaimana menjaga lingkungan. Betul, salah satunya ya. Salah satunya, salah 2, salah 3 masih ada. Tapi kita selalu terbuka dalam bentuk funding dan grant sih Bang. Iya, manusiawi sekali. Jadi untuk tahun ini kita kebetulan dapat support dari USAID. Kita akan buka cabang di Semarang. Kayak gitu. Jadi itu mungkin langkah besar pertama ya dari Rebrix ini setelah 3 tahun berjalan. Kayak gitu. Baik, satu hari aku berharap ada juga di Banyumas. Amin. Ada kepentingan aku di situ. Mudah-mudahan ada pemberdayaan. Jadi ini bisa di berbagai tempat karena bukan semata-mata mencari keuntungannya. Untung harus karena bisa sustain ya. Tapi lebih pada bagaimana kesadaran masyarakat. Karena waktu pelatihan-pelatihan ini kan sebenarnya ditanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ya, jangan buang plastik sembarangan. Ayo kita kumpulkan karena ada hasil yang bisa kita dapatkan. Kalau mindset masyarakat bisa diubah seperti itu, mengedukasi mereka, maka pembuatan apapun produk-produk bangunan ini punya misi yang besar di belakang, bukan sekedar berapa harganya ya, dan siapa yang mendapat keuntungan dari situ. Aku sedang membantu kalian ini untuk promosi ya. Iya. Tapi apapun juga terima kasih ya atas ceritanya. Atau ada yang mau ditambahkan sebagai penutup? Dukung kami. Oh, dukung kami. Ayo kita. Ayo beli Rebrix. Tapi volumenya cukup untuk demand-nya, antara demand sama supply ini sudah bisa ketemu atau demand-nya tinggi, supply-nya belum memenuhi? Itu impian. Itu supply kita, bahkan Rebrix yang kita nggak quote-unquote mereka voluntary, iya. Itu supply-nya banyak banget Bang. Oh, supply-nya sekarang yang banyak, material plastiknya ya? Iya benar. Tapi demand-nya yang harus ditumbuhkan. Oke, jadi belilah Rebrix. hasil dari atau produk-produk Rebrix. Iya. Oke. Terima kasih Ovi, Novi ya sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan pesan yang kalian mau sampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan, ya mengurangi sampah plastik yang tertolak. Aku baru tahu ada istilah sampah plastik yang tertolak. Bisa semakin berkurang dan melahirkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Terima kasih. Setelah ini saya juga mengundang seorang perempuan muda. Tamu kita kali ini memang semuanya perempuan. Perempuan-perempuan hebat, bukan berarti tidak ada laki-laki hebat. Cuma kali ini perempuan yang saya undang karena tamu berikutnya seorang perempuan yang hebat juga. Karena dia menciptakan mesin listrik untuk perahu untuk membantu para nelayan. Apa yang menjadi pemikiran dia sehingga dia tertarik untuk mendukung kegiatan-kegiatan nelayan di laut dengan mesin listrik ini? Kita akan dengarkan nanti. Sekarang kita rehat, ikuti terus KKND. Kamu menciptakan atau melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga menghasilkan sebuah mesin listrik untuk perahu. Bisa cerita sedikit apa yang kamu buat ini?
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.